bulanan dulu. Gaji bulanan Kapan? gaji bulanan nggak cewek. Kapan? Besok. Besok cewek. Masih satu lagi. Cewek lagunya. Bisa satu lagi. Besok lagi. Dia takut lupa kali itu. Emang banyak pikiran dulu. Suruh pulang kok. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu, na'am bai'ul burri bitamri ma'zurun in ahaduhuma la yasuddu masaddal akhari fil gardi wa ba'i'u sa'in minal burri bi sa'in minhu ghairu ma'zurin walakinnahu abazun fala yahtaju ila mani'in li'anna nufusa la tasmahu bihi illa inda tafawuti fil judati wa muqabalatil jayyidi bimisliha minar radi'i la yarda biha sahibul jayyidi wa amma jayyidun bi radi'aini faqad yuqsadu walakin lamma kanatil at'imatu minad daruriyati wal jayyidu yusawi radi'a fi aslil fa'idati wa yukhalifuhu fi wujuhi tana'umi asqata syar'u garda tana'umi fima huwal qiwamu fahadihi hikmatu syar'i fi tahrimir riba wa qadin kashafa lana hadha ba'da al-i'radi an fannil fiqhi falnulhik hadha bi fannil fiqhiyati fa innahu aqwa min jami'i ma awradnahu fil khilafiyati. Hasbukum wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala syekhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum bidarain, amin. Qala radhiyallahu anna wa ankum. Qala radhiyallahu anhu, na'am. Kemarin ada bala, ada na'am, ada ajal. Udah itu kemarin ya. Na'am ba'i'ul burli bit tamri ma'durun. Akan tetapi na'am hada bimakna bal. Akan tetapi ba'i'ul burli, penjual gandum, bitamri, dengan kurma, ma'durun, adalah dimaafkan. Imam Malik mengambil dari kata ma'dur. Beliau katakan, man syaghalahul fardu anin nafli fahuwa ma'dur, wa man syaghalahun naflu anil fardi fahuwa maghrur. Barang siapa yang perkara wajib menyibukkan dirinya dari perkara yang sunnah sehingga perkara yang sunnah itu terlalaikan, bahwa ma'dur, maka dia dimaafkan. Tapi sebaliknya, barang siapa yang menyibukkan dirinya perkara yang sunnah sehingga terlalaikan perkara yang wajib, maka dia adalah orang yang tertipu. Id ahaduhuma, karena salah satu dari keduanya, la yasuddu masaddal akhari fil ghardi,
tiada menutup kepada tempat-tempat yang lain dalam tujuannya. Wa ba'i'u sa'in minal burli bisa'in minhu wairu ma'durin. Wa ba'i'u sa'in minal burli, dan penjual satu sok dari gandum, bisa'in minhu, dengan satu sok darinya. Satu sok gandum ditukar dijual dengan satu sok gandum atau jagung juga, wairu ma'durin, itu tidak dimaafkan. Satu sok gandum dijual dengan satu sok gandum, wairu ma'durin, itu tidak dimaafkan. Kenapa? Walakinnahu abithun, dan hal itu adalah kesia-siaan. Fala yahtaju ila man'in, maka tidak butuh untuk mencegah. Li'anna nufusa la tusammihu bihi, karena diri manusia itu la tusammihu bihi, tiada akan menerima dengannya, illa inda tafawuti fil jawdati, kecuali di sisi perbedaan dari baiknya. Jawdah, baiknya satu barang. Wa muqabalatul jaidi bimithlihi minar radi'i, dan perbandingan barang yang baik yang sama ukurannya dari barang yang buruk. Al-jaid bimithlihi, barang yang baik yang ukurannya sama, minar radi'i, dari barang yang buruk, ditukar. La yarda biha sahibul jaidi, pasti tidak akan ridho dengannya, tidak akan senang dengannya pemilik barang yang bagus. Barang yang bagus ditukar dengan barang yang jelek, tentu barang yang bagus gak bakal mau menerima. Itulah yang dikatakan madhabul fiqhi mabniyun ala ikhtilaf, wa madhabut tasawufi mabniyun ala tilaf. Madhab dalam ilmu fikih itu kadang mabniyun ala ikhtilaf, terbangun atas jalan perbedaan, perselisihan, pertentangan. Yang ini bilang boleh, yang ini bilang gak boleh, yang ini bilang mubah, yang ini bilang haram. Itulah madhab dalam ilmu fikih. Sedangkan wa madhabut tasawufi mabniyun ala tilaf, madhab dalam ilmu tasawuf itu terbangun atas jalan kasih sayang. Al-fiqhu yabis fal yurattibahu bit tasawuf, karena fikih itu kering, maka basahi, sirami fikih dengan tasawuf. Al-fiqhu yabis fal yurattibahu bit tasawuf, fikih itu kering. Kalau kita belajar fikih panas, gampang nyalain orang, antara tidak sah sah, antara haram halal, panas. Maka sirami dan basuhi fikih itu dengan ilmu tasawuf. Wa amma jayyidun birodi aini faqad yuqsadu. Wa amma jayyidun, adapun satu barang yang bagus, birodi aini, ditukar dengan dua barang yang buruk, faqad yuqsadu,
kadang-kadang diingini. Qad ma'al mudhari tufidu takriban, qad ma'al madi tufidu tahqiqan. Sama seperti wa yushtaratu fi fa'ala yaf'alu, disyaratkan pada wazan fa'ala yaf'alu haitsu ainu mudhari'ihi maftuhatan, ketika ain fi'il dari mudhari'nya adalah dibaca fathah, an yakuna ainu fi'lihi wa lamuhu harfan min hurufil halqi. Syaratnya salah satu dari ain fi'il atau lam fi'il adalah huruf tenggorokan. Huruf tenggorokan ya hamzah, ain, ghain, ha, kha, alif, ha, kha, ain, ghain, ha, alif, ha, kha, ain, ghain, ha, itu huruf halq. Maka jika ain fi'il, lam fi'il terdiri dari huruf halq, huruf tenggorokan, maka berarti ainu mudhari'ihi maftuhatan. Ain mudhari'nya wajib dibaca fathah. Sumpama fataha, ha itu kan huruf halq tuh. Sedangkan fataha itu disebut dengan lam fi'il. Syaratnya ain fi'il dan lam fi'il huruf halq, maka ain fi'il mudhari'nya wajib dibaca fathah. Fataha, ha itu kan itu huruf halq, berarti fi'il mudhari'nya wajib dibaca fathah. Fataha yaftahu, pasti yaftahu. Jadi fataha yaftahu, nggak bakalan yaftihu. Ataupun seumpama soharo, soharo yas haru, karena ha itu huruf halq. Atau seumpama sohiba, sohiba yashabu, karena ha itu huruf halq. Sona'a yasna'u, karena sona'a ain itu huruf halq, maka wajib dibaca fathah. Sona'a yasna'u. Lalu seumpama dakhala, dakhala yadkhulu apa yadkhulu? Yang benar adalah yadkhulu. Yadkhulu itu justru adalah mukhaliful qiyas, menyalahi daripada kaidah nahwu, menyalahi dari kaidah tasrif. Tetapi karena sudah banyak digunakan, itu namanya sama iya. Kalau sama iya, ya kita gunakan udah yang umum, yadkhulu, walaupun yang benar adalah yadkhulu. Atau sumpama nakaha, yankahu apa yankihu? Yang benar yankahu. Tapi karena yankihu sudah sama iya, banyak digunakan orang walaupun mukhaliful qiyas. Itu menyalahi kaidah ilmu nahwu sharaf, tapi tetap kita gunakan itu. Nakaha yankihu, dakhala yadkhulu, walaupun yang benar adalah dakhala yadkhulu, nakaha yankahu. Karena wa yushtaratu fi fa'ala yaf'alu haitu ainu mudhari'ihi maftuhatan an yakuna ainu fi'lihi aw lamuhu harfan min hurufil halqi. Walakin lamma kanatil at'imatu minad daruriyati, akan tetapi tatkala adalah urusan makanan, minad daruriyati termasuk dari perkara-perkara yang penting, wal jayyidu yusawir radi'ah fi aslil faidati. Wal jayyidu, maka barang-barang yang bagus,
yusawir radi'a, menyamai akan barang yang buruk, fi aslil faidati, pada asal manfaatnya. Jelek yang bagus hakikatnya sama, enak kagak enak hakikatnya sama. Singkong sama keju bedanya di tenggorokan doang. Kalau udah lewat tenggorokan keluar kuning juga. Wa yukhalifuhu, dan membedakannya, fi wujuhit tana'umi, pada arah kenikmatannya. Jelek dan bagus secara manfaat sama, yang beda itu pada arah kenikmatannya. Yang beda itu dari arah kenikmatannya. Kalau jelek sama bagus sama, bedanya di arah kenikmatannya. Asqata syar'u, maka menggugurkanlah syariat, gordot tanakumi, akan tujuan kenikmatan, bima huwal qiwamu, pada sesuatu yang ia adalah menjadi penegaknya. Jadi syariat nggak pandang nikmatnya, tidak, tetapi faidah dan manfaatnya, qiwam. Sehingga Imam Ghazali dalam kitabnya yang lain pun beliau berkata, qiwamuddini arba'atun, bi'ilmil ulama, bi'adlil umara, bisakhawatil agniya, bida'watil fuqara. Qiwamuddini, penegak agama itu ada 4. Yang pertama, bi'ilmil ulama, dengan sebab ilmunya para ulama. Yang kedua, bi'adlil umara, dengan keadilannya para umara, para pemimpin. Yang ketiga, bisa khawatil agniya, dengan sebab kedermawanannya orang-orang kaya. Yang keempat, bida'watil fuqara, dengan doa-doanya orang fakir. Maka tegak agama itu dimanapun berada, jika 4 ini dikombinasikan menjadi satu. Bi'ilmil ulama, bi'adlil umara, bisakhawatil agniya, bida'watil fuqara. Fahadihi hikmatus syar'i fi tahrimir riba. Maka inilah hikmahnya syariat fi tahrimir riba, dalam keharamannya riba. Wa qadin kasyafalana, dan sungguh telah terbuka bagi kita, hada, semua ini, ba'dal i'radi, setelah kita berpaling, an fannil fiqhi, dari cabang ilmu fikih. Karena ilmu fikih pembahasannya sudah selesai pada juz yang pertama. Karena fikih ada fiqhul ibadat, fiqhul muamalat, fiqhul munakahat, fiqhul jinayat, fiqhul siyasat. Fal yulhid hada bifannil fiqhiyati. Fal yulhid hada, maka sesuaikanlah semua ini, bifannil fiqhiyati, dengan cabang ilmu fikih. Fa innahu aqwa min jami'i ma awradnahu fil khilafiyati, maka sesungguhnya ia lebih kuat dari seluruh apa yang kami telah menjelaskannya pada perselisihan-perselisihan para ulama.
Sebagai contoh, dalam madhab Imam Asy-Syafi'i dan madhab Al-Imam Hambali, bersentuhan dengan istri itu hukumnya batal wudu, li'annaha ajnabiyatun, karena istri itu adalah wanita-wanita ajnabiyah. Istri-istri itu adalah wanita ajnabiyah. Istri kita wanita ajnabiyah, sehingga bersentuhan dengan mereka hukumnya adalah batal. Tetapi madhab Malik berpendapat la naqdah illa ma'asyahwah, nggak batal wudu dengan bersentuhan dengan istri kita kecuali dengan syahwat. La naqdah illa ma'asyahwah. Kalau kita bersentuhan dengan istri kita ada syahwatnya, baru dikatakan batal. Sedangkan madhab Hambali, madhab Hanafi justru berpendapat la naqdah mutlaqan walau ma'asyahwah, tidak batal secara mutlak walaupun dengan syahwat. Semuanya itu berporos pada aula mastumun nisa. Batal wudu itu jika bersentuhan dengan nisa. Nisa, penyebutannya kata nisa. Sehingga madhab Maliki mengatakan batalnya itu apabila dengan syahwat, yaitu bil jima'. Kalau udah hubungan badan baru batal wudu, itu madhabnya Maliki. Bahkan ada satu madhab yang mengatakan ketika dia bersentuhan dengan bayi pun hukumnya batal wudu. Ini bayi perempuan nih, kita sentuh, batal wudu. Ada juga madhab yang mengatakan seperti itu. Lalu dalilnya dari mana? Ya dari Al-Quran juga. Yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Di zaman Fir'aun itu laki-laki dibunuh dan dibiarkan hidup nisa-nisa mereka. Pertanyaannya, yang dibiarkan hidup nisa di situ bayi perempuan apa orang perempuan dewasa? Yang di situ bayi. Penyebutan bayi di situ dikatakan nisa. Aula mastumun nisa. Allah tidak membedakan wanita dewasa dengan bayi perempuan, sehingga dalam urusan persentuhan juga ya nggak beda dong antara perempuan dewasa dengan bayi perempuan, hukumnya tetap batal. Itu dalam satu madhab mengatakan seperti itu. Wa bihada yattadihu, dan dengan sebab inilah menjadi nyata rujhanu madhabi Syafi'i rahimahullahu. Rujhanu madhabi Syafi'i, keunggulan madhab Asy-Syafi'i rahimahullah, fit takhsisi bil at'imati, dalam kekhususan tentang makanan. Dunal makilati, bukan barang-barang yang ditimbang. Itlau dakhalal jisupihi, karena ketika masuk al jisu, jisun itu ya cat dah gitu. Cat. Karena seandainya masuk cat di dalamnya, lakanati tiyabu wadawabu, niscaya adalah pakaian dan kendaraan, aula bidzuhuli, lebih utama dengan dimasukkannya. Walaulal milhu, dan seandainya bukan karena urusan garam, lakana madhabu Malikin rahmatullahi alaihi, niscaya adalah madhab Maliki rahmatullah alaihi aqwamul madahibi bihi, madhab yang lebih kuat di dalamnya.
id khassasahu bil aqwati, ketika beliau menghususkannya dengan bahan-bahan makanan pokok. Pada bab yang juz yang kedua, Imam Ghazali mengajarkan bahwa garam itu kalau dimakan mentah itu bermanfaat. Tapi kalau garam itu dimatengin itu justru mengandung racun. Sehingga kita, kata Imam Ghazali, sebelum kita makan makanan apa saja, cocol dulu garam pakai nasi putih, garam mentah. Cocol dulu garam pakai nasi putih. Maka itu akan mensterilkan segala racun-racun, toksin-toksin yang ada di dalam tubuh. Sehat zahir batin. Tapi ketika garam itu dimasak, seumpama dimatengin gitu, itu justru malah jadi toksin, justru malah itu menjadi racun di dalam tubuh. Kalau dia sering-sering seperti itu bisa menyebabkan penyakit darah tinggi. Yang benar-benar menyehatkan adalah garam yang dimakan mentah sebelum kita makan. Di nasi putih cocol pakai garam mentah sedikit, kita makan, itu benar-benar sehat. Dan itu dibahas oleh Al-Imam Maliki dalam madhabnya. Walakin kullu makna, akan tetapi setiap makna yar'ahu syar'u, yang dijaga oleh syariat, fala buddha an yudbata bihaddin, maka mesti bahwa ditentukan dengan batasan. Bahasanya man hama haulal hima yushiku an yaqabi, orang yang menggembalakan kambingnya di pinggir jurang khawatir ya terjerumus ke dalamnya. Man hama haulal hima yushiku an yaqafi, kalau dia menggembalakan kambingnya di pinggir jurang, sehati-hatinya ngangon kambing di pinggir jurang, lama-lama pasti ada yang kejeblos juga, ada yang terjerumus juga ke dalam jurang tersebut. Wa tahdidu hada, dan pembatasan ini karena mungkinan bil quti, adalah memungkinkan dengan bahan makanan pokok, wa kana mungkinan bil mat'umi, dan adalah memungkinkan dengan bahan-bahan makanan. Faro asyar'u at-tahdida, maka syariat memandang batasan-batasan itu bijin sil mat'umi, dengan jenis makanan, ahra, lebih menang, likul lima huwa daruratul baqai, untuk setiap segala sesuatu, huwa daruratul baqai, yang menjadi kepentingan kekalnya kehidupan manusia. Daruratul baqa, sesuatu yang menjadi kepentingan agar kekalnya kehidupan manusia, itu namanya daruratul baqa. Ya bedanya kayak orang baca asyaratun apa asyratun, 10. Orang bacanya asyaratun apa asyratun. Asyaratun idza kanal ma'dudu mudakaron tuktahushin, apabila ma'dudnya, bilangan yang dihitung itu adalah mudakar, tuktahushinu, maka dipathahkan huruf shinnya. Asyaratun idza kanal ma'dudu mudakaran tuktahushinu.
Kalau ma'dudnya itu adalah mudzakkar, maka shinnya dipathahin. Contoh, it'amu asyarati masakin. Dalam Al-Quran, fa it'amu asyarati masakin. Asyarah, karena ma'dudnya adalah mudzakkar. Tapi dibaca asyrah. Dibaca asyrah idza kanal ma'dudu muannatsan tusakkinu syinu. Apabila adalah ma'dudnya berbentuk muannas, tusakkinu syinu, maka disukunkan huruf shinnya. Seumpama ahada asyara kaukaban, atau itnata asyrota ainan, atau fa'tu bi asyri suwarim mitli. Jadi kalau ma'dudnya mu'annas, maka disukunkan shinnya. Kalau ma'dudnya adalah mudzakkar, maka difathahkan shinnya. Wa tahdidatu syar'i, dan batasan-batasan syariat, qad tuhitu, terkadang meliputi, bi atrafin, dengan berbagai macam sisi, la yaqwa fiha, tiada menguatkan padanya, aslul maknal ba, itu pokok makna yang mendorong, alal hukmi, atas hukum itu. Walakinna tahdida, akan tetapi batasan itu, yaqa'u kadzalika bid-darurati, akan terjatuh sama seperti itu dengan sebab kepentingan atau kedaruratan. Walau lam yuhadda, seandainya tidak dibatasi, la tahayyaral khalqu, niscaya bingunglah manusia, fi tatabbu'i jauharil makna, dalam mengikuti hakikat makna, ma'akhtilafihi, bersama perbedaannya, bil ahwali wal ashkhasi, dengan keadaan dan perbedaan manusia, bil ahwali, dengan perbedaan keadaan, wal ashkhasi, dan perbedaan manusia. Fa'ainul makna, maka jenis arti itu, jenis makna itu, bikamali quwwatihi, dengan kesempurnaan kekuatannya, yakhtalifu, akan berbeda-beda, bikhtilafil ahwali wal ashkhasi, dengan perbedaan keadaan dan perbedaan manusia. Fayakunul haddu daruriyan, maka adalah batasan itu menjadi sebuah kepentingan. Qala Allah Ta'ala, wa may yata'adda hududallahi, dan barang siapa yang melanggar batasan-batasan Allah, faqad zalama nafsah, berarti sungguh ia telah berbuat zalim kepada dirinya. Wa tsumma qala wallahu a'lam.